Enggak jadi ulama main WA-an terus itu. Lah itu termasuk rektor gak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta. Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi Mas Yo RT yang mikir gimana Gus Indonesia. Ada RT sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau itu marah besar. Ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Cara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah, dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja. Dua beliau itu ya saling menghormati padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtijam udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben gak elek-elek Allah tak delok trimo aku. Wong ra jelas
Berarti kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Ndaklah mosok aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gayane kok ngarep, jebule ra roh. Iku di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan. Yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Loh Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada berapa yang berani sowan. Itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Dan Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan. Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan nggak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering tidak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa saya pas itu kosong? Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam dengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah itu lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang karena ya takut. Kiai kan yo nganggur, jam 09.00 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Pak Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang yang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu wong kan nggak kok bermikir. Ibarat seorang misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan nggak mikir. Tapi kalau kau bermikir, diangen-angen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih.
perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick Thohir. Sudah kita ngalah.